Halo, kembali lagi dengan aku William Sapi 28. Nah, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang masih bingung nih cara packing atau mungkin barang apa aja yang harus dibawa ketika mau traveling. Nah, di sini aku bakal kupas gimana aku bisa traveling cuma pakai backpack aja. Nah, ini backpackku. Jadi ini yang biasanya aku pakai, ini sekitar 40 liter. Tapi gak harus semuanya penuh. Biasanya aku packing semua bajuku ini, itu cuma separohnya aja. Sisanya itu buat drone dan lain sebagainya. Tapi itu nanti aja kita akan bahas yang lebih esensial, yaitu barang apa aja yang harus dibawa, baju apa aja yang harus dibawa, dan mungkin sesuatu yang lain juga apa yang harus dibawa. Sebelum kita mau packing apa aja yang harus dibawa, kita harus tahu dulu nih, kita tuh mau pergi kemana. Berapa hari, mau kemana, dan mau ketemu siapa. Itu yang harus kita ketahui dulu. Kita pakai case aja ya, dimana kita mau ke Bali selama 5 hari, dan kita mau ketemu dengan teman di sana. Kita pakai case ini untuk packing kali ini. Karena kita mau ke Bali selama 5 hari, pasti ada destinasi dong kemana kita mau pergi. Misalnya nih kita hari pertama cuma pengen santai-santai aja di hotel atau mungkin sambil makan-makan. Di hari kedua sampai hari keempat mungkin kamu pengen yang lebih menantang seperti jalan yang lebih jauh, entah itu mau ke bukit yang lebih tinggi, atau mungkin mau ke pantai, atau mungkin mau ke tempat yang lebih banyak basah-basahannya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditentukan dulu, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita bawa. Nah, di hari kelima, ini mungkin lebih santai, jadi cuma pakai baju yang lebih nyaman, terus tinggal ke bandara aja, atau naik bis ke pelabuhan. Nah, ini terserah dari kamu mau nentunya gimana. Nah, yang jelas, ini packing yang lebih simple, baju yang lebih nyaman, dan hanya menggunakan backpack aja. Nah, selanjutnya kita tuh mau ketemu siapa? Kalau misalnya kita mau ketemu saudara kita, mungkin ketemu teman kita. Nah, di situ kita nggak pakai baju yang biasa aja dong pastinya. Entah kita pakai baju kaos yang lebih bagus, entah pakai celana yang lebih bagus juga, atau mungkin pakai kemeja. Nah, itu juga harus ditentuin tuh kita mau ketemu siapa. Nah, sekarang kita akan bahas apa aja yang harus dibawa yang cukup untuk satu backpack aja. Nah, di sini aku nentuin kalau 5 hari itu cukup membawa yang perlu-perlu saja. Karena kita nggak pindahan ya. Kalau pindahan terlalu banyak. Kamu bawa 3 koper buat apa? Karena kita hanya ingin jalan-jalan di sana, yang pasti bawaan kita jangan yang banyak-banyak dong, ya kan? Karena akan pegel di kita sendiri nih. Gitu. Jadi kenapa aku lebih memilih kalau misalnya mau jalan-jalan bawa tas aja, karena lebih simple guys ya. Jangan bawa koper banyak-banyak. Nah, yang pertama mungkin aku bawa kaos itu sekitar 4. Karena aku bakal jalan-jalan di sana seharian ya tanpa perlu ganti baju, dan mungkin seharian itu juga bajunya bakal itu-itu aja. Karena nggak mungkin kan kita pergi ke Ubud tiba-tiba balik lagi ke hotel buat ganti baju terus berangkat lagi ke sana. Kan tidak mungkin gitu loh. Jadi baju itu seharian dipakai nantinya. Jadi tentuin mau pakai baju apa selama 1 hari itu. Nah, biasanya aku bawa kaos itu sebanyak 4. 3-nya dipakai buat jalan-jalan, 1-nya dibuat di hotel aja. 1 potong kaos ini untuk di hotel gitu kan. Nah, sisanya mungkin buat aku jalan-jalan. Nah, karena ini kaosnya cukup banyak ya, jadi ada 4 potong kaos. Nah, ini aku bisa tentuin nih kapan aku menggunakan kaos ini untuk jalan-jalan nanti. Kalau misalnya 2 untuk jalan-jalan, 1 pakai kemeja, itu boleh. Jadi aku bawa 1 kemeja juga. Jadi cukup 1 aja karena mungkin aku mau ketemu temanku di antara 3 hari itu. Jadi aku gunain kemeja ini di salah satu 3 hari yang dimana aku mau keluar-keluar gitu kan ya. Nah, selanjutnya adalah celana. Celana ini emang banyak bahan yang tebel-tebel. Jadi jangan pakai celana yang bahannya tebel. Contohnya pakai celana ini. Nah, ini terlalu tebel nih. Jadi kalau misalnya dilipat di dalam backpack, itu bakal makan banyak ruang gitu. Jadi aku biasanya bawa celana yang tipis seperti ini, ya. Jadi celana tipis ini biasanya buat aku sholat atau mungkin jalan-jalan santuy atau mungkin cari makan gitu ya di sekitar hotel gitu. Nah, aku pakai ini. Nah, kalau misalnya aku berangkat ke bandara, aku lebih memilih celana yang tebel itu dipakai duluan. Terus atasannya juga yang nyaman gitu ya, kayak pakai kaos kayak gitu, dan juga ditambah yang tebel ini jaket. Jadi jaket ini aku udah pakai duluan, celana yang tebel itu aku pakai duluan, dan pakai atasan yang nyaman juga. Jadi ketika dipakai berangkat itu nyaman, datang juga nyaman. So ini tipsku kalau misalnya berangkat ke bandara itu yang tebel-tebel dipakai duluan aja. Nah, yang satunya yang terakhir ini
aku pakai biasanya kalau mau pulang. Jadi kalau mau pulang di hari terakhir ya, kayak di hari keempat setelah jalan-jalan itu, dan hari kelima ketika pulang aku pakai celana ini gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Emang sekotor apa sih kamu jalan-jalannya? Karena ini case-nya bukan untuk menanjak atau ke gunung-gunung yang itu bakal kotor sekali gitu ya. Jadi jangan sampai celanamu itu kotor lah, kena apalah gitu. Jadi ini 3 celananya, yang tipis dipakai nanti, yang tebal dipakai duluan, dan yang terakhir ini untuk last minute ya, last day. Nah, selanjutnya adalah celana pendek. Nah, celana pendek ini biasanya aku pakai kalau di hotel gitu ya, atau mungkin ke tempat yang basah-basah. Apalagi kita ke Bali kan, dan pasti nggak jauh-jauh dari pantai gitu loh. Nah, ini aku bawa 3 celana ya, satunya ini buat nutupin celana dalamku. Nah, ini celana pendeknya. Jadi cari yang bisa dibilang nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis juga. Terus ini juga celananya. Jadi celana pendek ini digunain untuk di hotel atau mungkin ke tempat yang basah-basah, contohnya pantai atau mau ke kolam renang gitu ya. Nah, ini cocoknya pakai ini. Nah, kalau mau ngomong tentang celana dalam ini harus lebih banyak. Kenapa kok lebih banyak? Karena kan kita di tempat tropis ya, pasti kan keringetan nih. Di sini keringetan, di situ juga pasti keringetan dong. Nah, jadi pakai celana dalam ini harus gonta-ganti. Karena kalau misalnya celana dalam itu bekas keringat terus kamu pakai lagi, wah kasihan dong bagian itumu gitu kan. Jadi lebih baik bawa yang lebih banyak, karena kita nggak tahu nih akankah ada hujan, akankah kita kena basah, atau kalau keringetan itu parah banget keringetannya. Jadi celana dalam tuh harus yang lebih banyak. Biasanya aku bawa 8 ya untuk trip 5 hari ini gitu. Jadi bisa disesuaikan aja teman-teman berapa hari, tapi ini case-nya adalah 5 hari. Nah, yang cuma 1 itu yang aku bawa itu adalah contohnya kayak tadi, yang jaket, terus ada juga baju kemeja gitu ya, sama topi. Jadi itu barang yang cukup 1 aja dibawa, jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, jaket ini aku pakai duluan, tapi yang kemeja aku pakai terakhiran gitu. Mungkin di sini kamu perlu 1 baju lagi, entah itu kemeja atau kaos juga ya, tapi aku lebih memilih kaos. Jadi sebenarnya bukan 4 ya, kaosnya itu ada 5. Jadi untuk pulang, entah itu naik bis atau naik pesawat ya, jadi aku lebih baik pakai kaos karena itu nyaman dan nggak ribet juga dan nggak panas. Jadi kalau mau pulang, aku tetap pakai kaos, jaket, dan juga celana. Ya iyalah pakai celana, emang pakai apa lagi? Ada beberapa barang yang itu penting banget untuk dibawa. Jadi aku biasanya pakai tas kecil ini, jadi ada backpack di belakang gitu, sama tas ini, tas lempang aku taruh di depan seperti ini. Nah, ini biasanya aku pakai untuk barang-barang yang lebih esensial. Contohnya kayak dompet, terus uang cash, dan juga SIM ataupun KTP. Nah, itu sangat penting banget, apalagi kalau misalnya mau masuk ke transport umum ya, kayak pesawat, kayak bis atau kereta ataupun yang lainnya. KTP itu paling diutamain gitu ya. Dan juga tiket-tiket, jadi aku lebih cepat nggak harus buka backpackku karena itu akan ribet gitu ya. Nah, jadi dompet ini itu akan lebih cepat kalau masuk di sini, nggak harus di backpack gitu. Jadi kalau misalnya si petugas butuh wallet kita atau butuh KTP kita atau butuh identitas kita, gitu tinggal kasih aja gitu. Dan jangan lupa isi cash juga, karena cash itu penting banget. Nggak semua toko ataupun kios dan lain sebagainya itu menyediakan kris ya. Karena aku pernah di tempat yang itu jauh banget gitu ya dan susah sinyal, jadinya mereka akan kesusahan pakai kris. Nah, lebih mengutamakan cash. Dan waktu itu aku nggak bawa cash, akhirnya ya bingung deh seperti apa. Jadi cash itu penting dan cash masih tetap dibutuhin gitu. Dan esensial selanjutnya itu adalah sunscreen, men. Sunscreen itu penting banget. Aku pakai sunscreen pun masih gosong gitu loh. Jadi butuh sunscreen yang berapa SPF. Nah, kalau sunscreen aku biasanya pakai ini. Ada Azarin dan juga Karasan. Karasan ini biasanya aku pakai buat di tangan, di body gitu ya, entah di leher,
Nah, kalau yang Azarin ini itu pakai di wajah gitu. Berapa SPF? Ini SPF-nya 50. Ini juga SPF-nya 50. Dude, Bali panas banget, men. Serius. Jadi sunscreen ini sangat menjaga kulitmu, meskipun nanti ujungnya juga gosong. Tapi kalau nggak gosong dari Bali, bukan dari Bali. Yeah. Nah, mungkin teman-teman yang nggak cuma sunscreen, misalnya skincare yang lainnya, nah itu juga penting banget. Karena tempat yang kita datengin itu mungkin belum cocok udaranya seperti kita yang ada di rumah gitu kan. Jadi tempat yang kita datengin itu mungkin punya udara yang berbeda. Jadi jadi skincare itu penting banget buat kamu. Dan buat cowok-cowok juga, skincare itu juga penting. Minimal nih, sunscreen gitu ya. Nah, sajadah tuh sandal. Kita nggak mungkin kan kemana-mana itu pakai sepatu gitu. Ya, kita mungkin untuk traveling bawa sepatu yang nyaman gitu ya. Cuma kalau misalnya ke tempat-tempat yang lebih deket, ke tempat-tempat yang hanya sekedar di sekitar hotel dan sebagainya, masa pakai sepatu, Rek? Ya, kita sediain sandal juga. Nah, biasanya aku pakai sandal ini. Sandalnya ada di luar kosku ini. Jadi aku nggak bawa masuk. Jadi tetap bawa sandal ya, supaya kita kemana-mana juga lebih nyaman dan nggak bingung nih mau pakai apa gitu. Selanjutnya itu kresek. Kresek itu penting banget, apalagi buat baju kotor kita gitu. Buat baju kotor kita, buat sandal kita, nah itu perlu banget supaya tas kita juga terjaga gitu loh kehigienisannya. Jadi biar nggak kecampur sama baju-baju yang masih bersih. Jadi baju-baju kotor tuh langsung dimasukin ke kresek. Kreseknya yang besar supaya mudah juga. Nah, aku biasa pakai ini nih. Jadi kresek ini buat baju-baju kotor. Ya, warnanya pink karena tempat tokonya nyedianya warna pink yang besar ini, jadi aku beli yang warna pink. Sebenarnya ada yang warna lain, warna hitam boleh, karena akan lebih baik warna hitam. Jadi kalau warna hitam itu bisa nyembunyiin apa yang ada di dalam kresekmu itu. Nah, selanjutnya yang berhubungan sama kebersihan gitu ya. Ada sikat gigi travel dan juga towel travel. Towel itu apa bahasa Indonesia nih? Handuk. Nah, handuk. Kenapa aku nyaranin ini bawa sendiri? Karena kita nggak tahu nih kebersihan dari hotel yang kita datengin itu seperti apa, gitu kan. Jadi akan lebih baik yang berhubungan dengan biologis kita, yaitu kayak sikat gigi, terus handuk juga, yang itu berhubungan bersih banget sama badan kita, yang itu berpengaruh juga terhadap kesehatan gitu ya. Akan lebih baik bawa sendiri. Cari aja yang travel ada kok. Jadi dia tuh bentuknya kotak gitu. Punya aku ada tapi sudah jelek ya, jadi aku nggak mau nunjukin. Terus sama towel travel. Nah ini karena aku belum ada berangkat lagi, tapi aku akan beli sih kayaknya untuk towel travel ini. Karena aku dapat info kalau ada sesuatu tidak baik-baik saja gitu. Jadi lebih baik pakai towel sendiri, pakai handuk sendiri. Murah kok, paling cuma 100 ribuan aja dan itu bisa dipakai terus-terusan. Jadi kamu nggak perlu khawatir, bisa dilipat juga dan tidak menu-menuhin tasmu. Nah sekarang kita akan belajar gimana caranya ngelipet baju ini supaya baju-baju ini tuh bisa masuk ke dalam tas ini. Kok bisa? Tas ini itu cuma kepake separuhnya aja. Nah itu ada triknya semua. Kita akan mulai sekarang. Nah tadi yang aku sebutin ya, kita butuh 5 potong kaos. Nah ini aku tambahin 1. Nah sekarang gimana caranya supaya kita bisa ngelipet kaos ini jadi lebih compact, jadi lebih kecil, dan itu bisa cukup di backpacknya gitu. Nah caranya adalah cukup ambil satu ini ya, lipat dari sini, lipat dari atas ini. Jadi lipat, gulung ya, bukan lipat ya, sorry, gulung terus. Nah, jadi seperti ini. Dah, gitu. Nah, itu lakuin juga ke kaos selanjutnya. Oke, jadi ini udah jadi sushi roll. Atau kue gulung. Opo, mana kue gulung? Nah, ini udah jadi 5 kaos ini jadi lebih kecil gitu ya. Celana, itu juga bisa dilipat lebih kecil. Seperti ini. Jadi biasanya kita ngelipatnya begini ya. Nah itu dilipatnya gini aja udah. Karena ini nanti jadi bagian yang paling bawah di backpacknya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya tas yang itu lebih lebar dibukanya, nah itu akan lebih mudah untuk ditaruhnya gitu ya. Ini sama satu ada di sini. Oke, itulah pokoknya. Ini lagi ku pakai buat tripod.
Jadi di situ. Nah, jaket ini tadi nggak perlu dilipat ya, karena kita akan pakai langsung. Ini nggak perlu dilipat. Nah, tinggal celana-celana lainnya. Itu tadi pakai, bentar aku ambilin dulu. Nah, kalau misalnya yang celana ini, itu cukup dilipat kayak gini aja. Nah, celana ini emang cukup tebal ya. Cukup tebal, tapi ini yang paling bagus yang aku punya. Nah, jadi taruh ini di sini gitu. Nah, terus untuk yang ini ya, yang kemeja itu nggak bisa sembarangan dilipat atau digulung. Karena ini bahannya cukup gampang lungset, kusut. Nah, kusut. Jadi kusut itu kayak gini nih. Nah, dia kan akan ada wrinkle-nya gitu ya. Nah, untuk ngelipat ini biasanya aku cukup diginiin aja. Nah, udah. Jadi dia jadi lebih tipis ya, nggak lebih lebar, tapi jadi lebih tipis seperti ini. Nah, jadi kita akan coba buat masukin baju-baju ini ke dalam backpacknya. Oke, jadi ini backpacknya ya. Nah, backpack ini punya ruang yang cukup luas gitu. Jadi di dalamnya itu bisa diisi banyak sebenarnya, tapi karena ini hanya 5 hari aja, jadi nggak perlu yang banyak-banyak gitu. Biasanya aku taruh di bawah itu yang belum perlu-perlu banget. Jadi kayak celana ya, celana pendek gitu. Itu nanti dibuka di hotel aja. Jadi aku masukin celana pendek dulu di dalam. Aku pasin, terus baru celana ini ya. Celana-celana panjang ini kita masukin. Terus celana jeans tadi yang aku tunjukin itu karena dipakai langsung jadi nggak perlu dimasukin ya. Nah, celana pendek ini juga aku masukin sebentar. Ya harusnya barengan sama celana pendek tadi tapi ketinggalan ya buat nutupin CD. Nah, terus baru masukin kaos-kaos ini tadi. Nah, karena dia sudah digulung jadi lebih enak lah ya buat naruhnya. Jadi taruh aja di samping sini. Wait, I will fix the lighting. Oke, jadi masih kelihatan lah ya. Semoga masih kelihatan. Yes, ini kelihatan karena bajunya gelap-gelap jadi nggak seberapa kelihatan. Oke, kita masukin lagi. Satu lagi. Terus masukin lagi. Satu gini. Nah, udah dah ya. Gitu. Nah, sebenarnya di samping ini masih ada space gitu. Space-nya ada di sini. Nah, itu biasanya aku buat taruh celana dalam. Jadi celana dalamnya itu aku masukin langsung gitu ya. I will show you, I don't care. I will show you. This one. Jadi ada 8 potong. Banyak banget ya sebenarnya. Ya, tapi gimana ya? Penting ya. Jadi kita masukin. Tinggal kita press-press lagi. Nah, udah. Ini udah hampir separuhnya nih. Yang terakhir adalah kemeja. Udah. Tinggal masukin aja. Pluk. Nah, ini udah separuh nih. Ini masih ada space banyak lagi sebenarnya. Batasnya kan ini nih. Nah, itu masih ada berapa jengkal nih? 1 jengkal kali. Ya, 1 jengkal space. Nah, ini biasanya aku taruh kayak tas drone, terus skincare juga. Mungkin aku bawa buku buat baca dan kepentingan-kepentingan lain kayak charger dan sebagainya. Nah, itu taruh sini gitu. Jangan lupa juga buat kalian yang sholat, jadi bawa ini sajadah travel. Ini penting juga. Ini aku dapat dari kampusku. Yeay, we see pride. Nah, ini juga perlu karena kita nggak tahu tempatnya itu nyediain sajadah apa enggak, tapi akan lebih baik pakai sajadah sendiri. Gitu. Nah, ini masih banyak nih space-nya. Tuh, masih banyak. Gitu kan. Cuma karena ini minimalis, so I will bring those things. Kalau mungkin teman-teman mau bawa yang lain karena nggak bawa drone dan lain sebagainya, boleh ditambahin aja. Gitu. Tapi aku nunjukin kalau yang penting-penting aja, gitu kan. Nah, sisanya tinggal bawa botol minum sendiri boleh. Botol minum taruh di samping sini. Atau mungkin bawa sandalnya ditaruh di sini. Dan laptop biasanya aku taruh di depan sini. Gitu. Nah, apakah nggak hilang?
pertanyaan yang bagus. Barang yang underrated banget yaitu rain cover. Rain cover ini selain menjaga tasmu dari hujan atau juga kotoran dan sebagainya, ini juga buat safety gitu. Karena kan kita nggak tahu tuh siapa yang akan buka tas kita selain kita sendiri kan. Nah ini karena aku taruh laptop di sini, apa yang bisa aku akalin ya supaya nggak kelihatan kalau ada laptop di situ gitu. Nah biasanya aku pakai rain cover ini buat nutupin tasku. Jadi supaya kita tahu yang bisa buka tas ini itu ya cuma kita-kita aja gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau buka tas kita, itu mikir lagi gitu loh, karena akan kesulitan buka dan juga kelamaan bukanya gitu. Jadi ini aku belajar dari salah satu PCO ya, yang PCO waktu aku berangkat ke Kalimantan. Jadi dia tuh bener-bener makein tasnya itu rain cover meskipun itu nggak hujan dan juga nggak kena kotoran dari luar gitu ya, tetap dipakai. Ternyata itu buat keamanan juga. Nah ini penting banget ya buat teman-teman punya rain cover. Selain untuk hujan, itu bisa menghindar dari kotor juga dan juga menjaga barang-barang yang ada di dalam tasmu gitu. So, ini penting banget. Jadi kan lebih aman gitu loh, lebih percaya diri. Jadi nggak panik ketika ada apa nih opo sih ya Allah. Jadi ketika ada laptopku di dalam sini ya, di luar sini, jadi aku nggak panik lagi. Ini juga udah ada velcro-nya juga, jadi bisa ditempel di belakang. Is it hard? Yeah, it's hard. Nah, jadi orang nggak mudah buat dapetin sesuatu barang yang ada di tas kita gitu. So, ya emang nggak estetik ya dilihat, cuma demi keamanan ini sangat penting banget buat tas kamu gitu. So this is it, rain cover penting. Nah mungkin itu aja untuk tips packing kali ini. Semoga bermanfaat dan juga tetap jaga barang-barang kalian karena ini tanggung jawab kalian juga. Dan semoga perjalanan kalian nyaman traveling kemana-mana. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.